Jadi nanti memang Israel itu kalah dengan berapa negara. Ya. Oh. Bukan hanya Iran. Dikeroyok gitu? Dikeroyok. Jadi kalah lah Israel. Nah terus kalau kayak gitu menurut lu tuh dari pandangan lu lagi Iya. itu kan bagaimana tuh ya? Iya, jadi kalau menurut gua tidak ada satu negara pun yang akhirnya sanggup melawan kedaulatan Tuhan termasuk Israel. Ya lu baru balik dari Israel nih pas ada serangan-serangan itu. Baru. Jadi waktu serangan gue di sana. Di sana. Iran nyerang Israel ya. Iya, gue di sana. Yang pakai drone itu kan. Iya, Terus biasa aja. biasa aja. Jadi itu kejadian waktu gue di sana tuh jam 3 subuh ya. 3 subuh waktu sana. Itu orang pada tidur. Terus alarm kota bunyi, terus ada dardur, terus turun orang Indo yang panik kan. Orang sana kayak biasa aja. Iya biasa aja kayak perang Matraman lah. Matraman perang mulu tuh. Ada barang masuk ya. Barang masuk ya. Habis itu tetap jualan lagi, ini lagi ke sekolah. Oh gitu? Iya, gue juga pikir, wah nyantai juga ya. Oh mungkin udah biasa apa gimana? Alarm bangun tidur kan tuh perang. Bangun tidur ngopi. Iya. Kok bisa gitu ya? Iya, gue tuh sibuknya karena balesin berita di orang-orang Indonesia aja yang nanya, gimana nih? Katanya Israel lulu lantah nih, ini apa nih, gini-gini gitu kan. Berarti enggak? Enggak sih. Tapi ada kejadian ada. Apa kejadiannya? Ya itu aja, alarm di kota. Oh. Gitu kan. Korban jiwa nggak ada tuh? Nggak ada. Terus ya bunyi ledakan. Yes. Habis itu gue lihat orang nggak ada evakuasi. Karena kalau evakuasi kan biasanya orang-orang suruh masuk bunker tuh. Kalau memang itu mengkhawatirkan. Iya. Tapi ini gue lihat nggak ada. Terus gue nggak lihat muka orang panik, toko tutup, terus siaga, terus pemeriksaan jadi ketat, biasa aja. Gitu. Jadi sorenya gue jogging. Sambil pakai baju ini ayah hadir jogging. Ada iya. Jadi ya gue juga heran sih. Udah Segitu ya? segitu seringnya apa nyantainya? Iya, lagi pula Iran kan sebelum nyerang dia ultimatum nih. Udah Minggu ultimatum. depan kita serang gitu kan, Iya. kayak janjian ya. Kayak janjian. Iya, Kayak- narkoba kayak- masuk tuh gue yakin tuh. Iya, kayak tawuran pelajar kan, janjian dulu. Tapi Udah, baik-baik aja tuh ya. baik-baik aja. Itu kan gue tur ziarah jalan normal, nggak ada yang tutup apa semua. Orang-orang sana biasa aja gitu. Biasa aja, orang-orang aja biasa aja. Orang-orang yang di Indonesia aja yang Panik. terus gimana? Lu bisa balik ya? Gitu. Tapi ledakan-ledakan kedengeran. Kedengeran. Kenceng atau Kayak biasa? petasan lah. Emang petasan kali ya? Iya makanya kan, matraman banget kan. Matraman banget bener ya? Iya. Terus nggak di TV nggak apa nggak rame? Ya kan gue langsung cek breaking news. Di sana ya, iya kan? Bukan metro berarti ya? Bukan. Ya jauh lah di sini lah. Iya. yang diulang-ulang terus Iya, gambarnya. benar-benar. Terus gitu enggak ya. Terus semua udah biasa aja. Nah kalau gue cek berita di Indo ya memang banyak bedanya lah. Kalau ini pandangan awam berarti, Iya. ya lo kan bisa bilang awam juga masalah Iya, politik iya, gitu iya. ya. Kenapa bisa beda gitu bro? Gue nggak tahu kalau kata orang-orang sih propaganda atau apa atau ada kepentingan apa gue nggak tahu gitu. Tapi banyak banget beda. Karena gue kan kesana nggak sekali dua kali ya. Kadang-kadang ada kejadian apa pas gue di sana terus bilang enggak kok. Oh, banyak distorsi ya? Banyak distorsi gitu. Tapi kalau memang ada kejadian-kejadian Timur Tengah panas ya iya pasti. Nah ketika gue ke Mesir dan gue ke Jordan tuh kan dua negara di sebelah ya memang gejolaknya lebih berasa gitu. Iya. Mungkin emang serangan-serangan mesti diadakan terus karena kan kalau kata kitab suci kan kalau Timur Tengah damai, dunia kiamat. Oh iya benar juga. Ya benar kan? Iya, Oke iya. ada terus nih digede-gede Ya, makanya dunia. ilmu ahli tafsir akhir zaman waktunya nih bikin Waktunya. materi. Bener. Nah ngomong-ngomong ahli tafsir, nah ini kenalin dulu nih Mas Reza non medis. Iya, Ini iya. pendeta Yeri. Iya. Yer ini pas lo banget ada di sini, gue mau nanya nih, menurut lo nih fenomena ini kan hitungannya dia apa ya terapis non medis lah, non medis dia juga terapi untuk nyembuhin organ-organ tubuh, tapi juga nyembuhin hal-hal yang lain lah gitu. Oke. Quote unquote ya terus di nerawang segala macam, ada beberapa tamu ke sini, ada yang cocok, ada yang ngata-ngatain dia, tapi intinya fenomena dia berbeda nih, dibilangnya indigo. Oke. Gitu. Siap. Nah, kalau fenomena ini menurut pandangan lu dari kekristenan kah atau dari Iya. pandangan Yesus sendiri tentang hal ini bagaimana menurut lu ya? Jadi di dalam
kekristenan ada namanya gift atau karunia. Ya, jadi ada karunia A, B, C, D. Nah, dalam karunia itu memang ditulis ada kategori-kategorinya. Karunia bernubuat misalnya. Bernubuat itu artinya menyampaikan sebuah pesan yang dia dapat dari impresinya ketika dia berhubungan dengan Tuhan terhadap seseorang. Begitu. Kayak misalnya seseorang lagi sedih, lagi patah hati, dia menyampaikan sebuah impresi kayak, ya kamu nggak bisa rubah masa lalumu, tapi kamu bersama Tuhan bisa merubah masa depanmu. Gitu. Kamu bukan orang gagal, hal-hal kegagalan cuma hal yang numpang lewat aja. Jadi perkataan-perkataan positif, membangun, yang mungkin dia nggak bisa akses langsung karena kondisinya. Lalu ada orang-orang yang tetap, tapi base-nya nggak mungkin keluar dari kitab suci itu. Perkataan-perkataan yang ditulis dalam kitab suci itu. Lalu Tuhan bisa kirim seseorang untuk menjadi katakanlah saluran berkat, saluran informasi, sehingga orang tersebut bisa mendapatkan sebuah informasi sekalipun dia belum sanggup atau lagi merasa tidak layak untuk bisa mengakses Tuhan langsung gitu. Itu informasi eksklusif berarti? Iya, eksklusif. Eksklusif gitu. Jadi sesuatu yang spesifik, tidak general buat semua orang. Jadi informasi itu buat kamu dan itu sifatnya membangun gitu loh. Nggak yang 3 hari lagi kamu akan mati, kamu nggak ada. Jadi nggak ada sifatnya menghancurkan. Atau judi bola gitu. Judi bola, iya. Yohanes 17, nomor 17 nih kayak keluar ya. Iya, itu primbonnya awal. Terus? Iya gitu. Nah makanya kan, tapi gue nggak tahu kan, maksudnya ya dia kan Tuhan yang sumber karunianya. Mungkin aja dia bisa kasih karunia-karunia lain yang sifatnya spesifik, spesial dalam kehidupan seseorang dalam bentuk apapun gitu. Betul. Gitu. Jadi memang ada koridornya, tapi sekali lagi karena Tuhan berkuasa atas semua termasuk koridornya sendiri, ya mungkin aja dia bisa memberikan sesuatu yang spesial dalam kehidupan seseorang yang akhirnya bisa membangun hidup seseorang gitu. Walaupun di zaman-zaman itu masyarakat juga melihat fenomena ini juga melihat aneh gitu, atau bagaimana? Iya, jadi kan karena gini. Nah kalau di Alkitab nih, gue jelasin dikit ya. Kan dibilang firman itu pelita dan terang bagi jalan dan langkah. Ada Natsya bilang gitu. Jadi zaman dulu orang tuh kalau pakai sepatu lah atau sendal kan namanya juga zaman dulu nggak ada senter. Bener. Nah kalau malam itu dikasih kayak lilin kecil di atas, di ujung supaya bisa kasih lihat jalan. Nah tapi karena mereka semua pakai baju terusan, lilinnya harus kecil gitu. Nah sehingga hanya bisa ngasih lihat sekitar 1 meter atau 2 meter. Nah sebenarnya kontekstual Alkitab berjalan bersama Tuhan tuh hanya bisa ngasih lihat sepotong-sepotong. Iya kan, gimana nih hari ini, gimana besok. Nah orang kadang-kadang pengen tahu nih setahun ke depan gimana. Nah makanya zaman dulu perjanjian lama ya peramal laku dan nabi juga laku gitu. Jadi peramal tuh versi mungkin di luar Tuhannya, nabi versi di dalam Tuhannya. Jadi orang suka nanya kira-kira nanti masa depan gue gimana ya? Berarti pakai lampu badai sepatunya itu ya. Jadi itu kan karena keingintahuan akan sesuatu yang melampaui kemampuannya sehingga dia membutuhkan informasi. Nah, tergantung dia datangnya kemana nih. Begitu. Nah, ada orang-orang yang dikasih gift, tapi ada orang-orang juga yang enggak. Berpura-pura bisa juga. Sampai sekarang ada juga orang yang dia datang ke pendeta, ya pendeta gimana nih kira-kira anak saya umur berapa ya meritnya ya? Gitu. Ada gitu? Ada. Kalau gue sih gue nggak mengkondisikan gue bisa kayak gitu. Tapi pernah ada yang nanya? Pernah ada yang nanya. Karena gue percaya gue ini masih manusia, pastilah akan ada unsur errornya lah. Betul. Jadi gue nggak mungkin mengkondisikan informasi itu bisa clear 100% atau benar-benar kebutuhan yang dia butuhkan gitu. Kalau gue lagi sakit gigi kan bisa aja gue lagi baru terobos macet bisa aja bete gue yang keluar gitu. Iya. Tapi fenomena itu ada di Alkitab. Orang-orang yang kepengen banget tahu apa yang akan terjadi ya tahun ini, apa ya kira-kira ya gitu. Tapi dari pandangan pribadi lo deh. Iya. Dengan semua referensi kehidupan lo. Terus ngelihat hal-hal seperti ini kan bukan pertama kali dong. Iya. Apa menurut lo? Dari pribadi nih, Iya, menurut gue itu satu ya, part dari kehidupan bersama gitu. Part dari budaya.
Part dari budaya yang baik ya. Maksudnya hal-hal seperti ini kan sebenarnya nggak bisa dipisahin dari kehidupan bersama gitu. Iya. Mau ada religi, mau ada agama, tetap ada culture budaya yang menurut gua sih menarik dan ya mungkin bisa dijadikan referensi, kenapa enggak, karena kita sudah bersama. Begitu. Meskipun gue punya informasi eksklusif tentang pandangan gue, tapi secara inklusif gue nggak akan keberatan gitu loh. Dan nggak bisa ditolak juga. Nggak bisa ditolak. Itu kan bagian dari kebersamaan kita gitu loh. Kan bersama nggak harus sama yang beragama atau yang lain agama atau apa yang kita percayai. Mau yang berbeda ekstrim sekalipun ya nggak ada masalah. Iya. Tapi kan banyak banget orang yang malah jadi menghakimi. Iya, betul. Karena kalau dalam pandangan kekristenan ya, ya orang mulai ada yang pasti menghakimi dia adalah rivalnya Tuhan nih, gitu. Oh, di situ ya. Rivalnya Tuhan ada bahwa ini adalah source informasi yang didapatkan kalau bukan dari Tuhan ya dari yang lain lah, begitu. Nah sehingga udah negatif duluan. Udah istilahnya tolak, cancel culture lah. Cancel culture duluan. Iya, gitu loh. Ranah-ranahnya kayak gini, udah deh. Dijauh-jauhin lah dah kita pokoknya A B B gitu loh. Lu pernah punya kenalan yang sering ngobrol sama lo yang fenomenanya seperti Mas Reza ini? Hampir nggak ada sih. Belum pernah ada berarti? Sih, iya. Oh, berarti bisa dibilang pertama kali nih ketemu kayak gini. Yang bisa kesempatan ngobrol gini ya pertama lah. Zaman dulu pas puluhan tahun dulu pas masih pakai nggak pernah ngerasa bisa tuh. Iya, kebetulan gue yang kayak gitu cuma banyak errornya karena source-nya sabu waktu itu. Sama Inek, Sangkis yang halus. Jadi kayak gue tahu semua nih gitu. Iya benar. Nah, tahu kan tadi kita ngobrolin masalah Iran sama Israel serang-serangan tuh. Nah, kalau dari terawan Mas Reza, Iran sama Israel serang-serangan akan bagaimana? Menghasilkan apa nih? Gitu. Apakah akan menghasilkan perang dunia ketiga? Karena itu kan yang ditakutin. Gitu. Karena tadi kalau memang jawabannya adalah mengarah ke perang dunia ketiga, kalau sesuai dengan pengalaman lo di Israel, ternyata perang dunia ketiga biasa-biasa aja. Orang-orang tetap belanja, tetap sekolah. Gambaran itu pemanasan di saat nanti Israel itu udah mau kalah. Pemanasan. Israel ketawa anjing. Israel mau kalah. Jadi nanti memang Israel itu kalah dengan berapa negara. Oh. Bukan hanya Iran. Dikeroyok gitu? Dikeroyok. Jadi kalah lah Israel. Masih lama atau 100 tahun lagi tuh bagaimana? Karena ya nggak tahu ya, maksud gue tidak ngebela Israel. Cuma kan kita ngeliat sejarah nih, Israel Firaun nyerang, biasa aja. Hitler nyerang, biasa aja. Sekarang kayak gitu-gitu nyerang kayaknya udah biasa mereka diserang. Tapi kalau sampai bener itu Israel kalah karena gabungan negara-negara buat nyerang dia, nah tuh peta politik dunia kan berubah tuh. Betul. Nah terus kalau kayak gitu menurut lu tuh dari pandangan lu lagi itu kan bagaimana tuh ya? Iya, jadi kalau menurut gua tidak ada satu negara pun yang akhirnya sanggup melawan kedaulatan Tuhan termasuk Israel. Jadi memang ada part unsur dari teologis itu yang membuat itu terus perang sampai hari ini. Iya kan? Karena yang susah diperbaiki kan bukan hanya masalah politiknya, tapi masalah tanah perjanjian ini yang menjadi multi claim. Tapi dari sepanjang perjalanan lo menjadi hamba Tuhan itu, ada orang yang penyakitnya memang diangkat sama Tuhan? Ada sih, tapi sebenarnya goalnya bukan diangkat apa enggak. Oke. Gimana kita punya karakter yang serupa dengan Kristus itu. Memang ketika Coki jatuh, salah satu yang paling nemenin Coki terus adalah Pendeta Eri. Tapi ada yang meninggalkan Coki. Siapa dia? Sawadikap, welcome to Fixram Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ Serem nih, ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol, orang kebakar, coba. Gila aja gitu. Aduh. Serem ini sih. Ayo, cek sini nggak ya? Oh, astagfirullah. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Jadi
Ini gue akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Sandoy, Pi. Sandoy lahir batin, Pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand, kenapa pakai Google Translate lama banget.